Anggapan saya mendoakan semoga perjalanan sidangnya besok lancar ya. Siapapun besok yang bersaksi semoga diberikan kemudahan berkata berucap yang benar demi kebenaran ya. Seorang Melvina kan dulu ada yang ditutupi. Saya nggak tahu Melvina akan datang atau tidak, saya tidak tahu. Yang masih datang kan terdakwa ya, kita lihat aja besok terdakwa bagaimana OOTD-nya begitu. Tapi mengenai katanya biar ada 5 merasa juga dalam itu saya tidak tahu, saya yang saya tahu karena kan saya nggak kenal sama Melvina, hanya tahu saja ya. Jadi yang saya tahu memang perbuatan itu, kekerasan itu cuma yang saya lihat terhadap Sheila Sofia dan terhadap Dr. Reza Nurdi. Ya, untuk yang lain saya tidak tahu. Harapnya Pak Siska kan Melvina ini ditunggu-tunggu ya. Untuk Siapa yang menunggu kalian? Mana Dika? penangguhan penahanan juga juga nama Penangguhan penahanan ya, saya belum pernah mendengar ya orang yang mau 20 tahun ditangguhkan penahanannya. Saya belum pernah. Kamu pernah dengar nggak? Belum. Saya belum pernah dengar. Kalau besok dikasih penangguhan berarti rezeki dia dan ajaib. tapi kan mungkin dibilang soal buat anak juga kan. Hah? Siapa? Maksudnya? Buat penahanan untuk anak alasannya Ya sudah. kan saya sering bilang kalau memang dia sayang sama anaknya, ini kan kesekian kalinya dia berurusan dengan itu. Bahwa ya nanti kalau selesai ini masalahnya agar dipertimbangkan lagi segala ucapan dan perbuatannya kalau dia sayang sama anaknya ya. Saya selalu konsisten mengingatkan itu ya. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus lebih hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak tangguh. ya, tapi itu dibilang ketua geng tikus katanya itu gimana tanggapan apa? Bilang ketua geng tikus Iya, katanya. sama geng sampah. Nah, gimana nih ya? Apa? Kebanyakan tikus makan sampah ya. Nah kalau buat pemeras kira-kira ada yang apa kan? Kan geng sampah saya bilang. Kalau saya geng tikus ya bagus lah. Sampah tikus aja makan sampah kok. Kecil itu. Apa lagi? Kak yang di-spill soal yang buzzer itu kan Buzzer. ya kan kakak mengetahui yang lokasi Begini ya teman-teman ya. Kalau mengenai informasi buzzer itu udah sering saya dapatkan ya. Sekarang tahu diri aja, tahu diri yang punya buzzer itu, yang ngebayar buzzer itu stop ya, stop. Karena apa? Karena ini bahaya buat negara. Janganlah. Masih banyak kok pekerjaan yang halal. Apa sih punya apa namanya? Sini dong. Apa sih punya pabrik buzzer itu untuk apa? Dosa loh. Mendingan punya judol lah daripada punya pabrik buzzer. Iya loh. Dari pabrik buzzer itu kan suruh dihina, suruh ngebully, suruh apa. Tuh udah dijawab. Dan ya kan saya kasih opsi deh bos buzzer. Yang mendingan fokus aja sama orang-orang yang benar-benar sendiri ya. Saya tahu karena ini karyawan-karyawannya kocar-kacir, karyawan-karyawannya diduga ya, saya juga nggak tahu benar atau enggaknya ya. Ya nantilah kalau saya ada waktu mungkin saya sebagai apa tuh namanya kalau dumas ya, mungkin nanti saya bikin dumas kalau memang aktual. Tapi kalau memang benar ada ya bos buzzer ini yang disebutin namanya ke saya, obat dosa ya. Pak mungkin masih komunikasi dengan RG kan lagi ngomong nih di sana. Dekat. Kemarin kan saya ngomong sama dia. Akan hadir besok kira-kira sidang. Dr. Reza nggak mungkin hadir kalau tidak ada panggilan. Ya. Tapi itu Sudah menyerahkan, apalagi saya. Kalian jangan pelintir ya nih. Selalu saya ingatkan ke kalian semua. Saya tidak ada urusan sama skincare. Urusan saya adalah menemani Dr. Reza sebagai korban bullying. Seperti yang sekarang saya berdiri di sini, apa nih namanya ya? Memberikan contoh ke kalian semua ya. Kalau bullying itu nggak boleh karena ada hukumnya. nah untuk Samira katanya ngelakuin tapi cara baik kan. Gimana tanggapan dari Hai kalian? Samira. Tanggapan ya kira-kira? Hai Samira. Disampaikan mungkin. Hai Samira. Nah, tapi itu kan bilang ada video ini bilang ada bukan Medan soalnya
kita saling benci, tapi kalau kamu minta tolong temenin dong saya ke Medan BAP yuk, let's go, temenin. Mana dari bilang Saya bawa media. support. Bawa media kata Fitri katanya. Boleh dong. Ayo. Tanya dulu sama Samira. Samira, kata Kak Fitri mau gak ditemenin ke Medan kalau pasti BAP, ya kan? Kan temen-temennya lagi pusing, yang satu udah pendakwa, yang kalau misalnya gak ada yang temenin, Fitri sama Taruh siap. Siap. Yang terutama Meta itu yang ditelepon sama Meta tapi Dia telepon sama Meta ya. Dengar ya sayang ya, saya itu temannya banyak ya, tidak hanya dari Sabang sampai Merauke, di penjuru belakang teman saya ya. Meta itu berbagai perwakilan, ada yang perwakilan Asia, Eropa, apa kalian mau lebih paham lah ya, lebih paham. Tiba-tiba teman-teman saya pada nyari mana Instagram kamu, gua bisa bilang gitu. Nah kebetulan teman saya itu memang ada yang temenan sama orang Meta ya. Nih jangan gila-gila saya ngomong sama Meta, saya ngomong sama manusia yang bekerja di Meta ya, nanya apa yang terjadi dengan Instagram saya. Tapi saya bilang I don't want my Instagram back, saya nggak mau Instagram saya yang 1,6 M balik ke saya karena di situ banyak follower sampah ya. Jadi saya bikin rumah baru di Instagram FF Tahu Teru ini. Saya taruh orang-orang yang enak dilihat, saya taruh orang-orang yang baik karena saya tidak gila-gila follower ya. Saya juga bukan artis yang memuja ketenaran di sosmed ya. Saya tidak mendelakan dunia maya. Itu memang benar adanya. Saya ditanya apa yang mau kamu lakukan, saya dipandu untuk banding ini itu. Saya bilang saya tidak mau. Paham ya? Saya dikasih tahu kalau kamu mau Instagram kamu balik, kamu isi ini mana emailnya, mana nomor teleponnya. Terus kan ada apa tuh ya? Kamu pernah simpen nggak tuh ada password apa gitu ya kalau Instagram kita hilang? Saya nggak mau kasih. 3 kali saya ditelepon karena saya bilang sudah biarin aja karena kenapa Instagram kamu hilang? Saya ditanya sama teman saya ini bukan orang Meta ya, ini dengar ya, orang yang bekerja di Meta yang punya akses ke Meta ya, seperti kamu misalnya telepon sama Pak RT ya, tuh untuk kesejahteraan tetangga nggak ada penting, nggak ada hebatnya juga, itu masalahnya. Terus yang dipermasalahin sama netizen apa? Dibully. Udahlah kalau begitu gini ya sayang ya, jangankan cuma dibilang begitu, saya dibikinin Yasin innalillahi wa inna ilaihi rajiun aja sudah, apalagi yang mesti kasta paling biadab orang ngebully itu udah ke saya semua. Jadi apa nggak ada, saking saya terbiasa